Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan. Kembali Anda mendengarkan audio ini, mendengarkan catatan harian ini di malam hari yang memang saya upload setiap jam 8 malam. Jadi kalau Anda mendengarkannya menjelang tidur cukup bagus, gunakan headset Anda supaya lebih jelas suaranya dan membuat pesan-pesan saya mudah masuk ke dalam pikiran Anda. Siapa tahu Anda mimpi gitu ya, mimpi mendengarkan Cahaya Kehidupan. Di malam ini cukup dingin. Saya membaca berita bahwa musim kemaraunya membuat suhu turun dan memang lebih dingin. Ini jam 9:45 saya merasakan yang dingin, memang lebih dingin. Ya, itu efek dari musim kemarau ya. Tapi juga tadi sore sempat hujan cukup deras. Ya mungkin hujan juga jadi membuat suasananya dingin. Di hadapan saya ada kelincinya anak saya, namanya Kiki. Dia sedang makan sepertinya. Dia sedang makan, dia berjalan, nggak jalan sih, lompat ke sana kemari gitu ya, dan menemukan makanan. Ini sekarang dia sedang dia menikmati, entah apa yang dia nikmati itu ya, sepertinya kulit apel yang dia makan. Hari ini hari Selasa. Tadi saya sempat ke kantornya Wanasejati untuk menyelesaikan gitu ya buku saya yang kitab kunci penarik rezeki, dan alhamdulillah puji Tuhan tadi sudah selesai penulisannya. Jadi tadi sudah sampai ke halaman penutup, sehingga kitab ini sudah masuk ke tahapan editing, ke layout dan pembuatan cover, juga pengajuan hak cipta dan ISBN gitu ya. Artinya sebentar lagi kitab ini bisa Anda miliki, bisa Anda baca, dan tentunya Anda simpan untuk Anda sendiri karena Anda sudah memiliki gitu ya. Sama dengan buku-buku saya yang lain, buku itu untuk Anda sendiri, untuk Anda simpan sendiri, untuk Anda baca sendiri. Kenapa? Karena ilmu itu berharga. Jadi kenapa saya buat hak cipta? Supaya memang saling menghargai gitu ya. Membuat ilmu, membuat buku itu adalah butuh mengeluarkan energi di pikiran, kemudian mencari inspirasi, dan itu kenapa dibutuhkan hak cipta, sehingga tidak boleh orang untuk mengcopy paste kemudian menjiplak utuh gitu dari buku-buku saya. Meskipun sih ada orang yang dia menjiplak buku saya gitu ya, saya tahu, dan ada orang yang lapor ke saya, Mas ini sama isinya gitu. Ya sudahlah gitu, karena kalau saya perkarakan nanti juga dia repot. Tapi Anda tahu bahwa dia menjiplak itu sudah cukup bagi saya. Artinya ya kalau Anda bertemu dengan buku yang isinya mirip atau sama dengan buku saya, ya berarti dia penjiplak, artinya plagiat. Kalau dia mengajar, ya lebih baik Anda tidak perlu dengarkan karena dia memplagiasi dan menjiplak. Selama menulis buku ini, kira-kira mulai bulan Januari sepertinya ya, Januari 2021 sampai sekarang Agustus ya, Juli, anggaplah Juli akhir gitu ya, Agustus, berarti berapa bulan ya? 7 bulan gitu ya, 7 bulan saya menulisnya tidak langsung memang. Jadi ketika saya ketemu ide di jalan, ya saya berhenti, saya nulis, atau malam harinya saya mau nulis. Jadi ya tergantung mood saya sebetulnya kapan saya mau menulis gitu ya, sehingga saya tidak pernah memang harus memaksakan diri
nulis terus. Kalau udah capek ya sudah gitu. Artinya ketika sudah mentok ya sudah, istirahat, kerjakan pekerjaan yang lain, kerjakan aktivitas yang lain. Karena saya menghindari untuk deadlock, menghindari untuk mentok. Jadi saya kerjakan dengan santai sambil minum jahe panas, teh panas, atau terkadang kopi gitu ya. Membuat suasana santai, membuat suasana nyaman sehingga diri menjadi happy dan menjadi bahagia ketika mengerjakan apapun. Saya buat nulis blog, saya buat audio di YouTube, saya ngerjakan project, saya ngasih tugas ke mahasiswa saya mengkoreksi tugas mereka, mengecek barang-barang di kantor dan sebagainya. Kerjakan saja dengan santai, kerjakan dengan enjoy. Ketika sudah terasa lelah ya sudah gitu ya, jangan dipaksa. Itu artinya tubuh sudah memberikan alarm, memberikan warning, butuh istirahat. Kadang banyak orang meneruskan ketika tubuhnya memberikan warning, memberikan alarm. Efeknya apa? Terus saja dipakai, efeknya menjadi sakit. Nah, ini yang harus dihindari gitu ya, bahwa tubuh setiap orang punya batasan-batasan, dan itu sudah dibekali yang namanya early warning system gitu ya. Jadi tubuh kita sudah perfect, sudah Tuhan berikan warning, berikan alarm. Oh, kalau seperti ini tandanya kamu ini. Kalau sudah mulai matanya gini itu tandanya sudah lelah. Kalau sudah mulai terasa ngantuk ya tidur. Sebetulnya sudah ada peringatan gitu ya di tubuh kita. Tapi banyak orang kadang memaksa itu. Sudah ngantuk nggak dibuat tidur, sudah ngantuk dipaksa terus bekerja, minum kopi banyak. Akhirnya apa? Tubuhnya jadi tidak lagi teratur jam tidurnya. Itu juga berefek kepada hormon-hormon di tubuh Anda dan membuat tubuh Anda menjadi tidak nyaman, dan ini berdampak kepada kesuksesan Anda. Angsanya teriak-teriak, angsanya bunyi. Kalau orang berpikirnya mistis, berpikirnya klinik, pasti berpikir, oh kalau angsa itu bunyi berarti ada hantunya lewat, ada makhluknya yang lewat. Ya itu hak mereka ya, tapi sebetulnya pasti ada hewan lain yang lewat di sekitar dia, atau tadi si kelincinya masuk ke sana, atau mungkin ada tikus di situ, atau ada apalah gitu ya, yang membuat angsanya juga memunculkan warning sehingga dia keluar suara. Kadang banyak dari kita gitu ya di Indonesia sibuk dengan hal yang mistis dan dikit-dikit dihubungkan dengan klinik dan sebagainya. Contoh lagi misalnya ketika ada suara lolongan anjing malam hari, biasanya berpikirnya oh itu ada makhluk halusnya lewat, ada hantunya lewat, ya kan? Coba di film-film Indonesia tuh ketika ada suara au gitu ya, pasti muncul hantunya, muncul makhluk halusnya. Padahal saya ingat sekali waktu itu saya ada undangan kelas di Brunei gitu ya, Brunei Darussalam. Ketika malam jam 8 jam 9 saya diajak sama teman-teman di sana untuk makan di pinggir pantai itu, dan jam 10-nya terdengar suara lolongan anjing. Saya bertanya kepada orang-orang ini gitu ya, Pak, itu artinya apa ketika ada anjing seperti itu? Hampir ini ada 4 orang gitu ya, mereka mengatakan bahwa Pak Firman, itu tandanya anjingnya sedang bertemu dengan pasangannya. Itu anjingnya sedang menarik pasangannya untuk mendekat. Saya kaget gitu ya, bahwa pikiran mereka tidak menganggap itu ada hantunya atau ada makhluk halusnya, tapi ya sesuai di situ mengatakan bahwa si anjing itu sedang menarik pasangannya. So berarti ketika Anda mendengarkan suara anjing melolong, itu berarti bukan ada hantunya ya. Itu hanya mistis saja, hanya pikiran-pikiran yang salah yang membuat kita jadi penuh dengan ketakutan. Termasuk dengan suara angsa tadi, itu juga bukan ada apa-apanya, pasti ada tikus atau ada kelinci tadi yang masuk ke sana. Oke, kerjakan semuanya dengan happy, dengan penuh cinta, dengan penuh kesenangan, dan
Anda tunggu saja info tentang kitab kunci penarik rezeki. Ketika sudah selesai nanti pasti saya buat videonya di YouTube, di Facebook, dan di WA saya. Oke. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.